Maybe you get to hear me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teori pengambilan keputusan, persepsi dan gaya pengambilan keputusan. Kita bahas dulu persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sejumlah faktor membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor ini dapat berada pada pihak pelaku persepsi dalam objeknya atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan. Yang pertama adalah pelaku persepsi. Oke, bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu ini. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan adalah sikap, motif, kepentingan, atau minat, pengalaman di masa lalu, dan pengharapan. Yang kedua adalah target. Karakteristik dari target yang akan diamati dalam mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Karena target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip. Oke, yang ketiga adalah situasi. Penting bagi kita untuk melihat konteks suatu peristiwa. Unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita. Sebagai contoh, saya mungkin tidak memperhatikan seorang wanita berusia 25 tahun dalam gaun malam dan make up yang tebal di suatu klub malam pada hari Sabtu. Tapi wanita yang sama bersolek dan berpakaian semacam itu di pagi hari kuliah pasti akan menarik perhatian saya dan perhatian seluruh kelas. Oke, selanjutnya jalan pintas persepsi. Dalam menilai stimulus atau objek menggunakan pola tertentu yang berbeda, menggunakan pola untuk membuat kesimpulan tentang arti dari objek atau stimulasi disebut jalan pintas persepsi. Pola tersebut antara lain: pertama, persepsi selektif, menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo, membuat sebuah gambaran umum latar belakang, membuat sebuah gambaran umum tentang seorang individu berdasarkan sebuah karakteristik. Oke. Yang ketiga adalah efek-efek kontras, evaluasi tentang karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru ditemuinya. Yang keempat adalah proyeksi, menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain. Yang kelima, pembentukan stereotip, menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana ia bergabung. Oke, sekarang kita bahas tentang gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan adalah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang
bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Menurut Kuzgun, terdapat 4 gaya pengambilan keputusan. Antara lain, yang pertama itu rasional, yang kedua itu intuisi, yang ketiga dependent, yang keempat itu keraguan atau indecisiveness. Oke, yang pertama kita bahas dulu rasional. Rasional itu gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Oke, yang kedua adalah intuisi. Intuisi itu gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Dependent gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada putusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur orientas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Oke, selanjutnya adalah keraguan atau indecisiveness. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan putusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Oke, secara umum setiap orang berbeda sepanjang 2 dimensi. Pertama adalah cara mereka berpikir. Sebagai orang logis dan rasional, mereka mengolah informasi secara berurutan. Sebaliknya, sebagai orang intuitif dan kreatif, mereka memandang suatu hal sebagai suatu yang utuh. Dimensi lainnya menuju toleransi akan ketidakjelasan dari seseorang. Sebagian orang memiliki kebutuhan untuk menyusun informasi dengan cara meminimalkan ketidakjelasan. Yang lainnya mampu mengolah banyak pemikiran pada waktu yang bersamaan. Oke, dari 2 dimensi ini terbentuk 4 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah gaya pemerintah. Memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidakjelasan para pengambil keputusan dan mencari rasionalitas. Gaya pemerintah membuat keputusan dengan cepat dan mereka fokus pada jangka pendek. Yang kedua adalah analitis maksudnya. Mereka toleransi yang jauh lebih besar terhadap ketidakpastian daripada para pengambil keputusan pemerintah. Pengambilan keputusan yang hati-hati dengan kemampuan untuk mengadaptasi atau mengatasi situasi-situasi baru. Yang ketiga adalah gaya konseptual. Cenderung sangat luas dalam pandangan mereka dan mempertimbangkan banyak alternatif. Fokus mereka adalah jangka panjang dan mereka sangat baik dalam menemukan solusi kreatif terhadap suatu masalah. Oke, yang terakhir adalah gaya perilaku. Mencirikan pengambilan keputusan yang bekerja dengan baik dengan orang lain. Mereka memperhatikan pencapaian dari rekan-rekan kerja dan bawahan. Mereka mudah menerima saran dari orang lain dan sangat menyadarkan pada pertemuan untuk komunikasi. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.